Gue ini lebih tahu si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, daripada lu Nikita Mirzani. Hey, jaga omongan Anda. Saya 4 tahun lebih bersama dia, nemenin dari pagi sampai malam cuman buat gibahin orang, gosipin orang, ya. Ngurusin si Fitri itu demen banget ngurusin orang ribut, nanti dia seolah-olah dia yang bisa mendamaikan. Kayak gitu kerjaannya. Gue yang lebih tahu. Jadi kalian jangan pada so tahu. Ya, apalagi yang perempuan berhijab itu yang juga kagak jelas hidupnya. Fitri itu baik. Gue tuh 4 tahun siang dan malam, hampir setiap hari. Lu mau bandingin sama orang yang baru dikenal 1 tahun, gimana? Dia deketin Ola. Dia waktu itu ngedeketin gue inget banget, followersnya cuma 50k. Dia ngedeketin gue, dia minta tolong salah satu sahabat gue, namanya Andre Blake, makeup artist. Karena dulu gue berhijab kan, dan waktu lagi masa proses perceraian sama Dipo Latif. Nah, dia ala-ala mau nawarin gue sebagai brand ambassador hijab. Gak taunya, dua kali gue tolak. Terus dia minta tolong lagi sama Blake, si Andre bilang tolong dong, bilangin Niki ketemuan deket apartemennya aja, karena dulu gue tinggal di Kemang Village. Akhirnya ketemu lah sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi ini, dibawa di mall di sebelahnya Kemang Village. Awalnya ngomongin hijab, gara-gara saat itu gue lagi proses perceraian dengan Dipo Latif. Dia kepo, dia bertanya-tanya lah tentang proses perceraian gue. Gara-gara dialah akhirnya gue fix bercerai sama Dipo. Gara-gara dialah gue akhirnya ribut sama satu keluarganya Dipo, karena dia yang nyuruh gue untuk nyerang-nyerang Dipo Latif. Tadinya kan gue nggak mau tuh nyebutin apa kesalahannya mantan laki gue. Disuruh nyerang ibu tirinya Dinda Latif, disuruh nyerang kakaknya, semua. Jadi kalau dia bilang dia nggak tahu gue sebagai selebriti, dia nyamperin gue untuk disuruh kerjasama hijab, bikin hijab. Dia suruh gue jadi brand ambasadornya, padahal itu nihil. Aduh, capek kalau ngomongin gitu. Kalau gue ngomong nggak suka ngarang-ngarang, gue yang fakta-fakta aja. Gak suka gue. Dia tuh iri sama gue. Kenapa? Dia pikir setelah gue buang dia, tidak berteman sama dia, hidup gue itu terpuruk. Mana ada sih orang mau hidup terpuruk? Emang si Fitri ada gila-gilanya memang. Berteman sama dia 4 tahun. Waktu gue terbuang, duit gue hilang. Kalau udah dibuang jangan sakit hati, harusnya koreksi. Kenapa? Gitu. Gue 2 tahun loh disindir sama dia. Waktu gue unfollow dia pertama kali, satu keluarga gue unfollow. Gue keluar dari Bui di Serang, dari Serang. Januari tanggal 4 gue mulai menjauh dari dia. Dia udah mulai berasa karena gue udah gak pernah nge-like foto. Gue udah gak pernah nge-like fotonya, gue gak mau story-nya. Gue inget banget, Januari pertengahan gue mulai unfollow. Kalau kalian ingat, gue pernah following gue cuman 4. Gue follow anak-anak gue doang sama usaha yang gue dirikan sendiri. Di situ mulai tuh pada bertanya-tanya, kok Nikita unfollowin semua orang? Itu biar gak kelihatan kalau gue unfollow dia dan satu keluarganya. Lalu di bulan Februari gue mulai unfollowin lagi teman-teman gue satu-satu. Nah, mungkin ada yang notice kalau gue tidak memfollow dia dan lakinya dan anaknya. Masuk berita, mulailah gue disindir-sindir tuh sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi. Tapi gue diem. Banyak kok, kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat rekamannya di YouTube. Ada kok, setiap dia live itu pasti ada orang yang rekam ditaruh di YouTube. Kalian lihat bagaimana dia sindir gue selama 2 tahun. Kenapa akhirnya gue ngebales dia? Karena dia memperlakukan anak gue tidak baik. Gitu.
emang lu pernah diem, emang lu budek. Makanya kalau punya kuota dipakai yang bener, cek. Terus dia diundang-undang tuh si Fitri, pengusaha halusinasi, anak durhaka, nepos, diundang ke podcast nyindir gue. Salah satunya di podcastnya Ola Ramlan. Tapi gue nggak ada tuh balas apapun, diem aja gue santai. Tapi kalau udah urusannya sama anak, nggak akan gue gas sama gue, nggak ada. Gue nggak usah banyak bercerita, semua ada di sosial media. Kalian cek aja sendiri. Udah dikasih dia.